Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam suasana Syawal dalam kegiatan bincang haji dengan tema kondisi Arab Saudi di masa pandemi pasca pengumuman Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan haji. Untuk menyingkat waktu, yang pertama kami beri kesempatan kepada Ketua Umum PBFKAPI Bang Afan Rangkuti untuk menyampaikan kata pengantarnya. Jelas ya? Jelas Bang. Jelas ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati abang saya, guru saya, panutan kita, Bapak Abangda Dr. Andus Haji Khoiriji Hadasir MM. Saya bacakan tadi satu doa yang biasa beliau bawakan, yang saya selalu ingat. Kalau kita itu mendapatkan restu, mendapatkan manfaat, hidayat, ini adalah doa yang dititipkan orang tua saya, seorang guru mengaji di kampung kepada saya. Sampai dengan saat ini, saya amalkan di setiap sholat saya. Allahu Akbar. Saya hormati juga kepada Ketua Wilayah FKAPI yang hadir, Kepala Seksi, Kabid, dan semua alumni petugas haji Indonesia. Saya apresiasi pada hari ini kegiatan yang kita anggap sangat penting, yang diprapakarsai, dimotori oleh Ibu Tengku Nina, ada Bang Wahyudin Bungkoli, sehingga acara ini mampu kita lakukan pada hari ini. Sebelum nantinya kita mintakan kepada Abangda, Bapak Haji Khoiriji Hadasir untuk memberikan arahan sebelum nanti narasumber kita Al-Mukarram Dr. Haji Endang Jumali, yang juga merupakan sahabat kita, saudara kita yang saat ini sedang bertugas di Arab Saudi sebagai staf Haji 1 di Konsul Haji kita di KJRI. Pertama perlu kita ingatkan bahwa judul yang kita angkat pada saat ini adalah kondisi pandemi di Arab Saudi pasca keputusan Menteri Agama tentang pembatalan. Yang ingin saya sampaikan sebagai prakata, dalam hidup ini kalau kita mengutip dalam sebuah buku yang ditulis oleh Meng Zi, ada yin and yang. Saya tidak mengatakan ini, tidak menyampaikan dalam tekstur keagamaan, tapi kita ambil secara konteks daripada filsafat. Hidup ini yin and yang, ada keseimbangan. Ada orang suka, ada tidak suka. Ada putih, ada hitam, itu biasa. Bahkan jangankan kepada manusia, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja banyak menentang. Jadi itu hal yang biasa. Tapi yang paling penting adalah, ingin saya sampaikan adalah, kita patut bersyukur. Saya kalau boleh jujur ya, saya mungkin bersyukur haji ini tidak ada dalam konteks daripada hukum. Apa itu? Yang pertama, tinjauan dari dasar hukum. Kita tahu sendiri kalau kita sempat untuk membaca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pada pasal 2, di mana haji itu ada 10 azas, dan di dalam 10 azas tersebut ada 4 azas yang menceritakan tentang kemaslahatan, keselamatan, dan keamanan. Juga pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 juga mengatakan tentang tujuan haji itu termasuk dalam perlindungan. Ada juga di pasal 6 hak dan kewajiban untuk mendapat perlindungan dan keselamatan, dan pasal 50. Ini secara tekstur daripada legislasi undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dan tentu kita juga tidak lupa bahwa penegasan daripada hukum, walaupun itu merupakan sebuah adagium, seorang ahli hukum filsafat pada zamannya, yaitu Cicero,
Ya, beliau mengatakan salus populi suprema lex exto, yaitu merupakan sebuah keselamatan, hukum merupakan keselamatan rakyat. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Ini ada gium, walaupun sifatnya ada gium, tapi ini penegasan. Kita juga tentu masih ingat ada di dalam Mukadimah Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus alinea keempat, di mana kata pertama disebutkan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi teksturnya melindungi. Jadi keputusan tersebut adalah keputusan yang bijak, santun, dan martabat yang patut kita sosialisasikan kepada masyarakat agar mereka paham, bijak, dan menerima dengan itu sebagai keputusan yang terbaik. Bukan satu keputusan politis, bukan sebagai satu keputusan apapun, tetapi merupakan sebuah keputusan yang terbaik untuk menjaga fitnah bagi bangsa kita, untuk melindungi bangsa kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan yang bisa saja terjadi. Mungkin ini akan lebih dibedah lagi oleh Bapak Dr. Endang Jumali nantinya, yang akan kita mintakan beliau sebagai narasumber. Mungkin itu saja pengingat dari saya. Yang terpenting adalah orang suka tidak suka itu biasa, dan tugas kita lah menjadikan hal yang biasa itu menjadi biasa-biasa, lebih biasa-biasa lagi. Ibadah adalah hal biasa, gaya ibadah yang menjadi persoalan yang menjadi luar biasa. Demikian, mohon maaf atas kesalahan bicara, baik pada waktu jagong haji pada bulan Ramadan. Saya mohon maaf lahir batin mumpung lagi bulan Syawal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah diputuskan itu akan diterima dengan baik, insya Allah sampai di tingkatan jamaah. Sebelum kita ke Al-Mukarram Pak Dr. Endang Jumali, hadir bersama-sama kita, orang tua kita semua, orang tua para petugas, Bapak Direktur Bina Haji, Bapak Hoirizi Hadasil, kami mohon kesediaan Pak Direktur berkenan kiranya untuk menyampaikan pengarahan pada kita semua. Lama tak mendengar suara beliau di tengah pandemi ini, kan kita nggak pernah ke Jakarta lagi Pak Direktur. Jadi rindu sekali mendengar suara beliau hari ini, apalagi kita nggak jadi berangkat semua ini. Kami persilakan Pak Direktur menyampaikan arahan sebelum nanti kita ke narasumber utama kita Pak Dr. Endang Jumali. Fadol Pak Direktur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurullah. Hari ini kita tak sempat bertatap muka, tak bisa berpegangan tangan, tapi pertemuan ini sebagai pengobat rindu kita yang sudah lama tidak bisa kita lakukan. Sholawat dan salam tentu kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya di akhir sampai ke akhir hidup kita nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, syukur kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentu materi utama nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Endang sebagai konsul kita di Arab Saudi untuk menyampaikan hal-hal yang apa yang terjadi di Arab Saudi. Namun demikian, saya ingin sampaikan kenapa keputusan 494 itu bisa kita ambil. Itu semata-mata apa yang disampaikan oleh Pak Kang Apan tadi, tidak ada sedikit pun pikiran pemerintah, pikiran kami untuk mengambil keputusan itu berdasarkan politik ataukah ekonomi, tetapi semata-mata berdasarkan keselamatan dan ibadah. Bayangkan pada sampai hari ini, kita masih belum memiliki informasi sedikit pun apakah pemerintah Arab Saudi akan membuka diri untuk melaksanakan penyelenggaraan haji atau tidak.
Sementara waktu persiapan kita sudah sangat terbatas. Hanya memiliki waktu paling lama 20 hari lagi. Kemungkinan itu tidak mungkin bisa kita lakukan pada saat yang sangat tergesa-gesa. Sementara jemaah yang akan kita berangkatkan hampir 221.000 yang akan kita gerakkan dari Indonesia ke Arab Saudi. Itu pun kalau dia berjalan normal. Bagaimana ketika ada protokol-protokol COVID yang diwajibkan oleh baik pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia, maka akan lebih sulit lagi. Ada orang berkatakan kita bisa memberangkatkan separuhnya, kita bisa memberangkatkan seperempatnya, kita bisa merapat sebagian. Itu secara teori, yes. Tetapi prakteknya betapa sulitnya. Andai kata kita diberikan kesempatan untuk memberangkatkan 50% dari jumlah jemaah kita, bagaimana kita membaginya? Bagaimana kita mengaturnya? 50% dari mana? Dari mana kita akan ambil? 50 tahun ke bawah. Apakah kita yakin orang usia 50 tahun itu sehat? Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka itulah pemerintah melihat dari sisi keselamatan dengan memperhatikan paling tidak 9 langkah protokol COVID yang harus kita penuhi. Masya Allah, betapa dahsyatnya. Dari sisi ibadah, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman ketika protokol COVID itu kita laksanakan? Sholat harus berjarak 1-2 meter. Tawaf harus berjarak sekian meter antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, inilah persoalan-persoalan yang menjadi dasar pemikiran kenapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini adalah keputusan yang terbaik. Keputusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita menerima ini dengan lapang dada, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan di akan masa yang akan datang. Persoalan ada pro kontra, hal yang wajar. Disitulah letak kepemimpinan kita. Kita ini semua pemimpin, baik pemimpin keluarga, pemimpin lingkungan, pemimpin kementerian. Ketika kita menerima kritikan, kita jangan alergi. Orang yang mengkritik kita itu pasti orang yang tidak tahu. Andai kata dia tahu, tidak akan mungkin dia mengkritik kita. Maka itu kita harus lapang dada memberikan penjelasan. Kita harus lapang dada memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh mereka. Setelah kita berikan keterangan, kemudian dia tidak bisa menerima, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakallah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan meridhoi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Endang nanti akan lebih memperkuat lagi sinergi kita. Terutama kawan-kawan yang ada di forum alumni petugas haji. Disinilah fungsi forum yang kita butuhkan. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang harus bagaimana kita mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Forum haji lah yang ada, forum alumni lah yang ada di tengah-tengah yang tidak punya kepentingan apa-apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda tercinta Bapak Direktur Bina Haji. Mudah-mudahan sehat terus Pak Dir dan diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah hingga dapat melaksanakan tugas dan amanah yang berat ini sampai nanti pada akhirnya. Selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Endang Jumali. Beliau konsul di Arab Saudi, konsul haji kita di Arab Saudi, dan beliau akan menjelaskan kondisi Arab Saudi di masa pandemi pada pengumuman Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan haji. Mudah-mudahan update terkini akan kita dengarkan langsung dari beliau. Untuk itu kepada beliau, Bapak Al-Mukarram, Bapak Haji Dr. Endang Jumali LC MSc, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq
nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Pertama dan yang paling utama, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini di sini baru jam 11.30. Kita bisa berkumpul melalui Zoom dan ini suatu hal yang sangat berharga bagi kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati ayahanda, Bapak Direktur, semoga sehat selalu Pak Direktur. Kemudian juga abangku, Abang Afan, yang senantiasa terus berjuang dalam kondisi apapun. Pak Moderator, Pak Awaludin ya, yang saya hormati. Para peserta webinar ini, alhamdulillah semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila kualitas saya sebagai narasumber nantinya tidak memuaskan. Tetapi ada hal-hal yang memang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan kondisi di Arab Saudi secara umum, juga pasca adanya keputusan Menteri Agama nomor 494 2020 tentang pembatalan haji. Bagaimana dampak, bagaimana reaksi negara-negara pengirim haji di Saudi setelah Indonesia memberanikan diri mengeluarkan sebuah statement yang kalau menurut orang Saudi disebut dengan the big decision in deep katanya. Ya, jadi sebuah keputusan yang sangat besar karena Indonesia dianggap sebagai pilot project dalam perhajian. Ini komentar yang ingin saya sampaikan kepada Bapak semua. Ketika Pak Menak itu mengumumkan, maka malam harinya saya mendapatkan WA dari seluruh konsul haji ASEAN. This is the big decision indeed in Hajj from Indonesia. Jadi ini sebuah keputusan yang sangat besar dan berdampak pada semua negara ASEAN. Itu. Namun sebelum masuk ke situ, saya ingin memberikan sebuah gambaran penting tentang kondisi di Arab Saudi yang sampai saat ini. Pertama, dari aspek ekonomi, Saudi ini terkenal sebagai 10 besar pemasok oil ya, minyak. Dan ini sangat luar biasa, di cadangan minyak mereka itu sampai 267 triliun Saudi Arabia Real di tahun 2019. Dan sejak adanya COVID-19, Saudi mengalami penurunan sampai 60%. Ya, sampai 60% minyak ya, sehingga turun menjadi sekarang tuh hampir 0,5 halalah. Ya, jadi di sini sangat sekarang kondisinya murah sekali dibanding di Indonesia. Bensin di sini sudah turun sama sekali. Lalu dari konteks kebijakan penanganan COVID-19 di Saudi, saya mengacungi jempol. Pertama, dari konteks penanganan swasta, perusahaan-perusahaan swasta, 60% ditanggung oleh pemerintah. Jadi gaji para karyawan swasta itu 60% ditanggung oleh kerajaan dan 40% adalah oleh perusahaan. Lalu untuk para pekerja pemerintahan itu sudah diberikan semacam BLT ya, langsung dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Kemudian kebijakan lainnya yang pertama diadakan oleh pemerintah Arab Saudi semenjak diketahui COVID-19 di Wuhan pada bulan Desember, Arab Saudi sudah melakukan sebuah MOU dengan beberapa beberapa lembaga ternama dalam konteks penelitian terhadap COVID-19. Nah, maka pada saat bulan Desember 2019 itu mencuat ke permukaan dunia ini COVID-19, di Saudi sebetulnya sudah ada tindakan preventif. Lalu dilakukanlah kebijakan-kebijakan lockdown
tertanggal mulai itu tanggal tanggal 15 Maret 2020 itu lockdown penerbangan ya. Jadi pertama ditutup dulu penerbangan tanggal 15 Maret, lalu umroh waktu itu diputus ya, disuspend. Kemudian tanggal 21 Maretnya itu lockdown total. Ya, lockdown total. Lalu 28 Mei, jadi dari tahun 21 Maret itu lockdown total sampai tanggal 28 Mei kemarin itu mulai dilonggarkan kembali. Ya, itu tanggal 28. Kemudian kebijakan lain di Arab Saudi ini adalah kedisiplinan. Pertama, Arab Saudi menerapkan sanksi bagi siapapun yang ketahuan keluar rumah di waktu jam malam itu 10.000 real dendanya. Ketahuan keluar rumah jam 8 malam atau jam 7 malam itu 10.000 real. 1 kali, 2 kali, ketiga kali masih melanggar di penjara. Setelah di penjara lalu deportasi. Nah, itu kebijakan yang sangat luar biasa. Sekarang karena semakin bertambahnya COVID-19 di Saudi, per hari kemarin, tanggal 6 Juni, itu sudah tercatat 101.914 kasus. Ya. Dan kasus yang sembuh itu 72.817. Kematian 712. Dan di antara data yang keseluruhan, Mekah itu menduduki ranking kedua setelah Riyadh. Jadi Mekah itu ada sekitar 19.000 kasus positif di Mekah. Ya, jadi nomor 1 Riyadh, nomor 2 Mekah, kemudian Jeddah, lalu Madinah. Itu adalah data yang terakhir di tanggal 6 kemarin. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, pada tanggal 28 Mei itu dilonggarkan dengan tujuan meningkatkan tadi ekonomi Saudi yang sudah mengalami krisis sebetulnya. Ya. Sehingga tanggal 28 sampai 30 Mei itu dibuka dari jam 6 sampai jam 3 sore. Kecuali Mekah. Mekah total semua belum dibuka sampai saat ini. Kemudian dari tanggal 31 sampai 20 Juni itu dibuka dari jam 6 sampai jam 8 malam. Ini rencana awal ya. Kemudian dari tanggal 21 Juni itu baru dibuka 24 jam. Nah, tetapi dengan kasus penambahan per 3 hari mencapai 30.000, maka Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menutup kembali untuk wilayah Jeddah menjadi lockdown dari jam 6 sampai jam 3 sore. Karena terjadi lompatan yang sangat luar biasa dalam kasus COVID per 3 hari itu. Nah, dari kesemuanya ini, maka ya, pemerintah Arab Saudi, khususnya dalam konteks perhajian, nah ini tadi saya berbicara dengan kondisi real sekarang ini, lalu dampaknya dengan haji, maka di dalam perhajian ini, Arab Saudi itu memiliki haikal tandimi, struktur organisasi yang sangat luar biasa. Di mana haji itu ada namanya komite tertinggi, di mana di situ diketuai oleh Gubernur Mekah, Pangeran Khalid ibn Faisal. Kemudian ada komite tinggi, lalu ada kementerian di bawah di situ ada Kementerian Haji, Kementerian Dalam Negeri, lalu di bawahnya ada yang disebut dengan maktab. Maktab di situ ada yang disebut dengan Muassasah Tawafah di Mekah, Muassasah Adilah di Madinah, ya, kemudian Maktab Wukala Muwahhad, lalu ada yang disebut dengan Naqabah Amalis Sayarat atau Organda, ya, lalu ada yang disebut dengan General Authority Civil Aviation atau GACA. Nah, kondisi yang sekarang ada itu menuntut Arab Saudi untuk
memikirkan bagaimana kondisi COVID menjadi sebuah target. Nah, oleh karena itu, Kementerian Haji tidak memiliki keputusan untuk iya dan tidaknya haji di Arab Saudi ini until sekarang, sampai sekarang ini. Ya. Maka sampai saat ini pun kemarin saya masih komunikasi dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Haji Arab Saudi. Beliau mengatakan bahwa sampai saat ini keputusan masih digodok di komite tinggi, berarti di Kementerian Dalam Negeri, kemudian kementerian-kementerian terkait, belum nyampe ke komite tertinggi. Ya, keputusan masih digodok di komite tinggi, belum nyampe ke komite tertinggi. Dari komite tertinggi masuk ke kerajaan. Jadi masih ada beberapa tahap yang masih diproses. Sedangkan waktu sekarang sudah tanggal 8 Juni. Nanti saya bicara proses bagaimana Ta'limatul Hajj berbicara ini. Nah, dari kesemuanya itu maka sebetulnya dampak yang paling utama setelah terjadinya pembatalan KMA 494. Nah, karena KMA itu belum secara resmi diterima oleh stakeholder di sini, terutama Kementerian Haji, maka yang terjadi adalah berita-berita yang beredar di media cetak di Saudi. Sangat luar biasa. 2 hari itu saya lihat di beberapa media menjadi trending topik. Ya, bahwa Indonesia tulgi irsal al-hujaj min daulatihim. Itu topiknya tren itu ya. Sehingga beberapa konsul-konsul ASEAN itu langsung menelpon saya, kemudian di grup juga kita ada grup, mereka mengatakan it is true, kata, apakah ini betul kebijakan Indonesia? Saya bilang betul, Indonesia sudah mengambil langkah bahwa kita tidak akan mengirimkan jemaah haji di 2020 ini dengan alasan kemanusiaan, yaitu COVID-19. Ya. Di samping itu saya jelasin bahwa ya terkait dengan proses-proses. Kemudian 3 hari setelah keputusan Menteri Agama, lalu saya ditelepon oleh kantor sekretariat Menteri Haji yang menanyakan kebenaran tentang berita tersebut, karena mereka juga baru baca di koran-koran atau di media cetak. Dan saya jelaskan memang itu adalah suatu keputusan yang pahit tapi harus dilaksanakan. Dan akhirnya mereka respect, bahasanya menggunakan bahasa yang sangat luar biasa. Dengan bahasa Arab mereka bilang nahnu nuqaddir ala qararatikum li hifadan ala al-hujaj di Indonesia. Artinya bahwa kami respect, kami menghormati keputusan negara Indonesia terhadap pembatalan haji ini karena untuk keselamatan jemaah. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, dari keputusan itu, maka saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kebijakan Indonesia itu dijadikan pilot project oleh negara-negara lain. Karena setelah Indonesia itu mengeluarkan kebijakan, maka yang pertama kali mengambil langkah adalah Malaysia. Datuk Muhammad Suhaimi waktu itu langsung mengontak ke Kuala Lumpur untuk menyampaikan bahwa Indonesia already make decision. Bahwa Indonesia sudah mengambil sebuah kebijakan. Oleh karena itu, Majelis Ugama di Malaysia pada saat itu segera memproses rapat dengan apa yang disebut tabung haji. Lalu mereka mendiskusikan dan sampai saat ini belum ada, namun konsul Malaysia mengatakan kepada saya pada minggu-minggu ini Malaysia akan mengambil sebuah keputusan. Singapura sudah lebih dulu mengambil kebijakan bahwa tidak ada haji. Lalu kemudian Mesir juga sama. Mesir mengumumkan bahwa tidak akan ada pengiriman haji. Kemudian Pakistan itu setelah diskusi kemarin, mereka mengatakan bahwa Pakistan tidak mungkin untuk memaksakan diri dengan COVID yang per hari mencapai 4.000 kasus di Pakistan. Ya. Lalu India, nah India ini perlu saya klarifikasi ini, berita-berita yang beredar di media Indonesia bahkan menjadi semacam polemik terhadap perbandingan kasus
pengembalian dana haji. Jadi begini, India itu sebetulnya kebijakannya itu tidak membatalkan, tapi secara bahasa diplomasi mereka memberikan kebebasan kepada jemaahnya untuk membatalkan atau tidak. Kalau jemaahnya memilih batal, maka ongkos haji yang diterima oleh komite haji dikembalikan 100%. Saya garis bawahi, 100% di situ karena mereka tidak ada setoran awal. Di India tidak ada setoran awal. Ya. Mekanisme di India itu adalah pemerintah melalui komite hajinya menyebarkan formulir pendaftaran kepada seluruh muslim di sana, lalu diisi. Pada saat musim pemberangkatan haji, mereka dicek, mereka dipilih, oh ini yang bisa berangkat, ini yang tidak. Nah, bagi yang terpilih untuk berangkat, mereka dibolehkan menyicil uang hajinya. Jadi tidak ada setoran awal, tapi dicicil 6 bulan atau 7 bulan sebelum keberangkatan jemaah. Di sana kan biayanya cuma $2.500 India itu. Nah, ketika mereka memilih batal tidak berangkat, maka ya otomatis dibalikin cicilannya. Ya, jadi bukan hasil manfaat ataupun setorannya. Jadi saya sudah lapor ke Pak Dirjen bahwa yang terjadi itu bukan seperti itu Pak Dirjen. Jadi India itu mekanismenya satu, dia memilih, jadi bahasa diplomasinya memilih untuk batal dan tidak, yang batal dikembalikan. Dari 175.000 kuota yang diberikan oleh Arab Saudi terhadap India, itu hampir 60% memilih batal. Ya. Memilih batal untuk tidak berangkat. Itu. Jadi beda sekali mekanisme pengembalian dana India dengan kita. Kita ada setoran awal dan kita itu berdasar pada regulasi perundang-undangan. Ya, mereka tidak memiliki undang-undang khusus tentang perhajian. Karena saya pernah diminta kopi undang-undang haji untuk merumuskan undang-undang haji di India. Berarti mereka belum memiliki karena mereka baru komite. Ya, jadi itu. Terus Uzbekistan juga sama, sudah membatalkan. Uzbekistan memang tidak berdampak ya karena hanya 250 orang jemaah lah. Tetapi dampak-dampak yang sangat dirasakan sekarang ini terutama adalah teknis, level teknis di lapangan seperti Muassasah Asia Tenggara, kemudian juga United Agency di bandara, kemudian Al-Baghdad ya, perkemahan di Arafah, itu mereka merasakan dampak yang sangat luar biasa pada saat ketika Indonesia mengumumkan. Nah, kemarin juga saya sudah berkomunikasi dengan para pemilik hotel di Madinah terkait tindak lanjut keputusan Menteri Agama. Hasil pertemuan tersebut sebetulnya mereka respect terhadap keputusan itu, walaupun terasa pahit ya, karena ya tadi Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa, terbanyak, kemudian juga dari aspek kedisiplinan mereka tidak ada pilihan lain kecuali Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita melihat ke undang-undang haji atau Ta'limatul Haji Arab Saudi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, terutama Pak Menteri, adalah is the best. Saya secara pribadi mengatakan is the best. Maka saya merumuskan, ya, membuat sebuah SOP haji di Arab Saudi yang saya sebar di media beberapa hari ini, bahkan hari ini sudah menyebar. Karena apa? Saya merasa ada sesuatu yang salah ini ketika ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika alasannya persiapan, kok pemerintah tidak semakin cerdas. Nah, ini yang saya counter dengan SOP itu. Pertama, saya bicara dari teknis di Arab Saudi ya. Di dalam undang-undang Ta'limatul Haji Arab Saudi itu, proses mulainya perhajian di Arab Saudi, proses administrasi itu di Rabiul Akhir. Rabiul Akhir itu kalau di Masehinya sekitar bulan Desember, itu sudah dilakukan. Yaitu MOU antara Menteri Haji dengan Menteri Agama kita. Lalu ditindaklanjuti dengan MOU teknis, dengan muasasah, dengan organda, kemudian dengan Maktabul Kala, kemudian dengan GAKA.
Nah, dari mulai bulan Jumadil Ula sampai bulan Rajab, atau Januari sampai bulan Maret, itu adalah konteksnya pelayanan, penyediaan layanan. Itu sudah dilakukan oleh kita. Namun pada tanggal 6 Maret 2020, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan sebuah surat edaran untuk menyetop, menunda kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan dengan pengadaan layanan di Arab Saudi. Nah, dari situlah proses itu terhenti. Mestinya kalau normal menurut rangkaian SOP, ya, bulan Sya'ban itu April ya kemarin. April itu kita sebetulnya sudah harus memulai kontrak ke IHAJ. Ya, di IHAJ. Sedangkan IHAJ-nya sendiri itu ditutup. Ya, tidak ada proses di elektronikal haji. Itu mestinya di bulan Sya'ban atau di bulan April. Ya, karena di ketentuan Arab Saudi, di Undang-Undang Arab Saudi, bulan Sya'ban tanggal 29 itu sudah harus selesai semua kontrak. Sudah harus selesai semua kontrak di bulan Sya'ban. Faktanya, bulan April itu belum ada tanda-tanda. Lalu tahapan ketiga, yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu mestinya harus terjadi pemaketan layanan untuk penerbitan visa. Meliputi data jemaah, data kloter, jadwal penerbangan, konfigurasi penempatan jemaah di Hotel Mekah dan Madinah, kemudian input kontrak, ya, nomor kontrak, lalu pembayaran GSF. Itu bulan Ramadan kemarin. Faktanya nggak ada juga, akses ditutup sama sekali. Ya, akses ditutup sama sekali. Bulan Juni, Syawal ini, kalau merujuk kepada SOP Ta'limatul Haji, itu sudah harus penerbitan visa. Sedangkan penerbitan visa tidak bisa berjalan kecuali rangkaian di atas harus dilalui. Ya. Nah, kalau penerbitan visa aja tidak bisa, maka kita lihat tanggal 5 Zulqa'dah atau tanggal 26 Juni, gelombang pertama sudah harus mendarat di Madinah. Pertanyaannya kapan harus diurus slot time-nya? Kapan harus diterbitkan visanya? Gitu loh. Nah, kalau ada komentar atau kritik bahwa pemerintah tidak semakin cerdas, bukan pemerintah kitanya, tapi sistemnya yang sudah terpadu di Arab Saudi yang tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali oleh raja. Gitu. Jadi memang sulit, Pak. Kalaupun dipaksakan, nggak bakal mungkin. Nggak bakal mungkin. Ya. Sampai saat ini, saya bicara di forum ini, nggak ada satupun kebijakan yang keluar dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan perhajian. Yang ada adalah malah kebijakan lockdown. Kebijakan lockdown. Hari ini penutupan masjid, sekitar 39 masjid ditutup gara-gara imamnya kena positif COVID. Ya, ditutup langsung. Masjidil Haram, siapa yang bilang Masjidil Haram sudah bisa dibuka untuk umum? Tidak ada. Masjidil Haram itu dibatasi, kemudian juga khusus internal di situ. Ya, itu pun hanya sampai jam 6 sore. Jadi berita-berita yang beredar di YouTube, berita-berita yang itu adalah hoax. Ya, memang dari aspek dampaknya sangat luar biasa. KJRI, saya di KJRI bersama Pak Konjen sudah menerima sekitar 700 laporan dampak dari tidak adanya haji yang meminta untuk dipulangkan. Karena mereka, petugas haji Arab Saudi itu, rata-rata kan pekerja bebas. Dia tidak terikat dengan majikan. Begitu tidak ada haji, kolab. Karena tidak ada pekerjaan. Umroh pun tidak ada, apalagi haji. Nah, sehingga dampaknya memang secara ekonomi sangat sulit. Kemudian dampak yang harus kita antisipasi adalah tadi. Sementara September itu baru dibuka lagi untuk umroh dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain. Sementara mereka perpanjangan iqamah biasanya terjadi pada saat musim haji. Dengan adanya musim haji itulah mereka mengais rezeki. Ada yang jadi mutawif atau yang jadi gaid, ada yang jadi temus, ya.
Sekarang tidak ada. Maka dari dampak ini saya prihatin sebetulnya. Tetapi ya itulah pahit, tapi memang harus dilakukan. Karena tadi aspek keselamatan dan yang terpenting adalah persiapan itu. Ini sudah tanggal 8 Juni sampai saat ini pemerintah Arab Saudi tidak mengumumkan haji dan tidaknya. Jadi sulit sekali untuk dilakukan. Bayangkan opsi kedua pun kalau diambil yang 50%, nggak mungkin 50% diurus visanya dalam konteks 1 minggu. Ya belum pemaketannya, belum data kloternya. Apakah di pesawat akan menggunakan protokol kesehatan? Pasti. Yang harusnya 350, kemudian diisinya berjarak 2 meter, jadi berapa? Saya yakin kalaupun dipaksakan itu akan terjadi lonjakan inefisiensi, bahkan lonjakan anggaran yang sangat luar biasa. Pesawat dikurangi, kemudian hal-hal anggaran lainnya akan membengkak. Ya, jadi bukan malah efisien, malah membludak gitu. Nah, Bapak yang harus saya hormati, saya kira itu tadi kondisi-kondisi, kemudian juga data-data yang ada di Arab Saudi, kemudian juga dampak ya dari kebijakan Pak Menteri ini sangat luar biasa bagi negara-negara ASEAN terutama, lalu juga bagi Arab Saudi sendiri, karena Indonesia adalah pilot project-nya sebetulnya. Artinya pilot project di sini adalah sebagai sebuah panutan dalam konteks penyelenggaraan yang disiplin, kemudian juga keorganisasian yang sangat luar biasa, lalu juga jemaahnya. Dan mereka tahu bahwa jemaah haji kita 60%-nya adalah lansia, di mana secara ilmu kesehatan 60% lansia itu adalah yang sangat-sangat luar biasa berpotensi untuk terjadi COVID-19. Ya mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi semakin mengerti bahwa posisi kita memang kuat ya. Dan saya yakin dampak terhadap diplomasi saya kira tidak begitu berdampak signifikan, karena mereka tahu kondisi di Indonesia, kemudian juga COVID-19 di Saudi malah terus membengkak. Sama-sama mereka mengetahui dari aspek ini, sehingga tidak akan berpengaruh pada dampak-dampak yang sifatnya dikhawatirkan oleh orang sekarang. Bagaimana kalau haji batal, diplomasi Indonesia dengan Saudi nanti ke depan. Saya kira fair-fair aja kalau saya sampai saat ini mereka respect, kemudian juga sangat luar biasa menghargai keputusan-keputusan itu. Pak Moderator, Ayahanda yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan hal-hal yang paling penting. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Endang tadi, dan terpapar jelas di hadapan kita semua tentang sesungguhnya seperti apa yang terjadi di Arab Saudi sampai hari ini. Ada yang menarik tadi, dan memang sebenarnya itu yang ingin saya perdalam tadi, tapi sudah dijelaskan terakhir, efek dari pembatalan itu terhadap diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi. Karena memang terakhir di media-media massa Indonesia itu, dan para pengkritik itu lebih ke arah sana. Nanti akan seperti apa diplomasi kita dengan Arab Saudi. Tapi sudah terjawab tadi, disampaikan secara jelas oleh Pak Dr. Endang. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung ke beliau. Kita punya partisipan hari ini tercatat sudah 111 orang. Ayahanda Pak Dir yang hadir, para alumni kita ini hari ini. Ada 111 para alumni, ada kasih haji, ada kabit, ada semua ini hadir. Luar biasa karena ingin mendengarkan informasi update terakhir dari Arab Saudi. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada Pak. Ya. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sabara dari Gorontalo. Oh ya, Pak Sabara. Jadi ya petugas tahun lalu, sekarang sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Ya. Terima kasih. Pertama-tama juga saya tak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faidin kepada semua, Pak Direktur, ya, Bapak Ibu sekalian.
teristimewa Pak Jumali. Kami memang beberapa hari ini banyak pertanyaan dari wartawan dan alhamdulillah kita juga sudah menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Tapi yang mohon kami informasi mungkin dari Arab Saudi Pak, kan biasanya kita di musim haji saja normal, biasanya itu ada jamaah yang kadang-kadang lolos ke Arab Saudi dengan non kuota. Jadi yang ingin kita mendapatkan informasi, apa memang Arab Saudi ini memberlakukan untuk menutup haji tahun ini apa secara keseluruhan ya? Jangan-jangan nanti ya keputusan pemerintah untuk membatalkan ini akan dicederai dengan adanya, karena kita lihat kemarin ada dialog di TV One itu dari pihak travel itu yang menyesalkan keputusan Pak Menteri ini, keputusan pemerintah yang menurut mereka tidak pernah dikomunikasikan, mereka sudah membayar hotel apa semua. Yang khawatirnya ya, jangan sampai ini akan mencederai keputusan yang terbaik tadi menurut jemaah yang diakui oleh berbagai Asia dan dunia keputusan Indonesia ini. Tapi nanti khawatirnya kalau nanti ini tiba-tiba di musim haji ada saja orang-orang yang mungkin melalui entah bagaimana perjalanannya bisa sampai ke sana dan bisa menunaikan ibadah haji. Dan ini yang akan mencederai keputusan yang terbaik ini. Kira-kira menurut gambarannya Pak, apa memang betul-betul ini akan ditutup seluruh area yang masuk ke Arab Saudi, entah itu melalui bandara atau melalui laut, ya ditutup kebijakan ini sehingga ini bisa menjadi keputusan yang terbaik dan membanggakan buat kita masyarakat. Sebab kalau tidak nanti ini akan bisa mencederai keputusan yang menurut tadi ada pengakuan dari berbagai negara, Indonesia the best ya begitu ya. Barangkali itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, kita akan buka nanti panjang ini karena Zoom yang kita pakai Zoom Premium tidak berbatas waktunya. Nanti sampai bosan Pak Dokter menjawabnya nanti. Sampai Pak Dokter betul-betul. Pokoknya semuanya silahkan kalau ada yang unek-unek yang ingin disampaikan. Kita akan buka seluas-luasnya biar terang benderang persoalan pembatalan haji ini dan kita bisa sosialisasikan ke jamaah kita semua dan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan ini. Saya persilakan Pak Dokter, langsung saja kita jawab dulu yang pertama ini. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih yang disampaikan oleh Pak Sabara dari Gorontalo. Apakah keputusan Menteri Agama ini bisa menutup jenis visa apapun yang bisa masuk ke Arab Saudi? Nah, sebetulnya jujur Pak, ya kami di teknis urusan haji sebagai pemegang user daripada IHAJ, sebelum adanya KMA kami ragu Pak. Kami di TUH itu ragu. Ragunya kenapa? Karena ternyata di IHAJ itu sudah ada kolom untuk khusus visa mujamalah Pak. Tahun sebelumnya nggak ada. Ya. Sempat bingung bahwa kami tidak boleh mengapa-apakan juga nih. Kami harus lapor dulu ke Jakarta tentang kolom di IHAJ adanya visa mujamalah atau visa ini. Di situ tertulis, mohon Anda klik untuk menyetujui kolom visa mujamalah. Coba bayangkan. Ini saya buka ini. Itu 1 hari sebelum keputusan Menteri Agama turun. Lalu kami semua sepakat itu, jangan diutak-atik dulu, kita lapor ke Jakarta. Ternyata dilalahnya, alhamdulillah, begitu keputusan Menteri Agama, di situ disebutkan tidak boleh visa apapun dikeluarkan. Alhamdulillah kami senang Pak. Langsung kami klik, kami menolak di haji itu, maka tidak ada sama sekali proses visa mujamalah karena berdasar daripada KMA ini. Ya, jadi ternyata KMA ini sudah mencakup tidak ada jenis visa mujamalah. Di IHAJ tahun kemarin 2019 itu nggak ada Pak proses seperti itu. Tapi di 2020 mereka mencantumkan kolom itu. Kami prediksinya sehingga kalaupun terjadi pembatalan visa reguler, ya pikiran mereka ini,
visa mujamalah masih bisa masuk. Tapi kan itu akan menjadi bumerang. Kenapa reguler tidak boleh visa mujamalah? Boleh. Tapi dengan keputusan Menteri Agama ini semuanya tercover, maka di IHAJ sudah kami tolak untuk proses apapun terhadap visa mujamalah itu. Awalnya kami bingung juga, Pak, karena di situ di IHAJ itu ternyata ada. Yang biasanya nggak ada itu. Di 2019 itu nggak ada itu. Ya, jadi sekarang sudah clear semuanya bahwa IHAJ sudah saat kita tolak di teknis urusan haji, tidak ada proses mujamalah. Ya. Seperti itu. Jika terjadi nanti, misalkan nih, ya, pemerintah Arab Saudi membuka, katakanlah untuk domestik atau misalkan hal-hal yang lain, terjadi ada yang masuk ke Saudi, maka kami bisa terapkan sanksi itu, Pak. Sanksi yang tertulis dalam undang-undang, kemudian sanksi yang tertulis dalam KMA. Karena secara jelas kami sudah menolak, di IHAJ sudah menolak untuk proses visa-visa mujamalah ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut, yang di Indonesia bagian timur, sudah waktu maghrib, mau sholat silakan sholat dulu. Habis sholat balik lagi, masuk lagi. Silakan yang lain yang masih ingin bertanya langsung ke beliau. Di unmute sendiri boleh dan kemudian langsung silakan, masih ada. Tasikmalaya tuh. Tasikmalaya, Imad Rohmat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tasikmalaya nih mau nanya. Ya, silakan. Saya jemaah haji yang tahun sekarang harusnya berangkat. Mau nanya kalau apa itu visa lah, Pak? Visa itu bukan visa apa lah? Sebentar. Pak Imad ini jamaah ya? Ya, jamaah. Oh, alhamdulillah. Bahkan hadir jamaah bahkan ini. Ya, langsung ke beliau. Silakan, Pak. Paspor ya, mau nanya kalau paspor itu nanti berlakunya berapa lama ya? Apakah tahun depan jika saya terpanggil bikin lagi dengan biaya sendiri atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Yang lain dulu. Pak Imad, kalau masih Ya. ada nanti jawab sekalian. Ibu Jai itu. Ibu Jairoh ya, udah angkat. Ya, Ya, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayahanda, Pak Dir, Assalamualaikum. Hormati, kemudian abangku, Bang Afan, dan yang sangat saya banggakan, Bapak Dr. Jumali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ini kaitannya dengan kepastian. Selama ini terjadi kesimpang siuran di lapangan. Saya tidak berani memberikan penjelasan kepada jamaah yang bertanya kepada saya perihal kalau pembatalan memang mereka sudah insya Allah menerima karena itu yang terbaik ya. Kita memberikan pengertian kepada teman-teman itulah yang terbaik. Tetapi di sini ada dua opsi yang ditawarkan pemerintah kepada jamaah. Yang pertama, biaya haji atau biaya pelunasan yang sudah disetorkan itu bisa diambil kembali. Dan yang kedua, boleh tidak diambil. Nah, dari opsi itu ada yang ditanyakan ke saya, tapi saya tidak bisa menjawab karena makanya forum ini saya bertanya, apakah ada efeknya ketika jamaah mengambil kembali ONH yang sudah disetorkan atau pelunasan haji yang sudah dibayarkan? Efeknya seperti apa? Mereka takut katanya kalau misalnya uang itu diambil tahun depan mereka jadi
seolah-olah menjadi cadangan, bukan lagi menjadi skala prioritas atau jatah haji 2020 yang harus berangkat di 2021. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, andaikan uang itu tidak diambil, haruskah ada pelaporan dan lain-lain tentang tidak pengambilan uang itu? Karena ketika pelunasan, itu jamaah diberi informasi oleh pihak bank 1 bulan setelah pemulangan harus segera melapor kepada pihak bank di mana mereka memberikan pelunasan. Ada hal-hal yang harus mereka selesaikan di sana. Mohon pencerahannya dari Pak Dir atau dari Bang Jumali atau dari siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya serahkan ke ayah Anda. Iya, Pak Direktur paling pas ini menjawabnya, Pak Dokter ya. Iya, silakan ayah Anda, Pak Wirizi. Pak jemaah tadi, bagaimana paspornya? Paspor itu berlaku 5 tahun, Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Setelah ini nanti paspor akan dikembalikan ke masing-masing jemaah. Yang berlaku ada waktu itu, batas waktu singkat itu adalah pisahnya. Kebetulan pisahnya kan belum kita proses. Itu yang pertama. Yang kedua, buat Bujai, kuota biaya yang diambil. Kalau dia mengambil biaya pelunasan, maka tidak ada pengaruh apa-apa. Dia akan tetap menjadi jemaah yang akan berangkat tahun 2001. Bukan prioritas, berangkat tahun 2001. Kecuali dia mengambil uang setoran awalnya. ONH-nya semua diambil, maka dia dianggap batal. Jadi maka kita menyampaikan agar hanya mengambil uang setoran lunasnya kalau memang perlu diambil. Setoran awalnya masih tetap, sehingga nomor porsinya masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana itu uangnya? Uangnya ada, tetap tidak diapa-apakan. Kalau dia nanti tidak diambil, maka itu akan dimasukkan ke rekening khusus BPKH, kemudian akan diolah, hasilnya nanti akan dikembalikan kepada jemaah. Kira-kira begitu. Kalau dia tidak diambil, maka ini yang perlu dipahami oleh kita semua, bahwa uang itu sudah bukan domain Kementerian Agama lagi. Sejak Desember 2018, uang setoran awal, uang setoran lunas itu sudah menjadi domainnya BPK, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kementerian Agama apabila membutuhkan uang itu, maka melapor kepada DPR, disepakati dengan DPR, maka wajib BPKH untuk mengeluarkan uangnya. Kira-kira begitu. Oke? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih ayah Anda, Pak Direktur. Terima kasih ayah Anda, jelas. Jelas ya, Bu Jai. Jelas. Ya, insya Allah saya bisa memberikan penjelasan kepada jamaahnya, jadi tidak ragu lagi. Terima kasih. Jangan ada kesan bahwa jemaah yang berangkat tahun 2020 ini bukan prioritas, wajib diberangkatkan tahun 2021. Kecuali dia mengundurkan diri, dia membatalkan diri, jemaah itu sendiri masing-masing. Begitu. Baik, terima kasih Pak Direktur, ayah Anda tercinta, dan silakan yang lain. Tapi sebelum yang lain, kalau nanti sebentar bisa ditanyakan, saya ingin tanya ke Pak Dokter. Jumlah penduduk Indonesia dengan Arab Saudi kan jauh lebih besar Indonesia. Ada yang menarik, kenapa sampai angka positif COVID di Arab Saudi itu malah jauh lebih besar dari biasanya kan tergantung jumlah penduduk misalnya. Kita 200 juta di Indonesia, perharinya sekarang cuma di angka 500-600 atau turun sampai 400 kemarin pernah. Di Arab Saudi terinformasi sampai 2.000-an per hari yang terpapar COVID-19. Itu penyebabnya apa, Pak Dokter? Bisa besar sekali begitu angkanya? Baik, terima kasih. Yang pertama dan paling utama ya qadarullah ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, di Saudi ini kan jumlah penduduk ekspatriat hampir 70%, Pak. Ya, India, Pakistan, kemudian Indonesia. Nah, mereka kan dalam konteks pemukiman bersatu, Pak. Ya, sehingga 75% pasien dari COVID itu ekspatriat, orang luar semua. Ya, kemudian yang penyebab kedua mungkin ya kemungkinan di wilayah Teluk paling banyak kasus kan Iran, Pak. Ya. Ya. Kemudian sebagian wilayah Saudi ini kan juga ada Syiah. Nah, gitu. Jadi mereka berhubungan langsung dengan Iran. Terpaparnya dari situ sebetulnya. Pada saat kota Al-Qatif pertama kali muncul kasus COVID, kan mereka adalah yang baru tiba dari Iran. Dan Saudi ini kan terbanyak kasus di negara-negara Teluk, dibanding Qatar, Bahrain, kemudian Uni Emirat, Kuwait, Irak, kemudian wilayah lainnya di Syam, Jordan, Palestina, kemudian Lebanon. Saudi ini tertinggi, Pak. Ya. Jadi tadi bahwa ekspatriat di Saudi ini lebih banyak dari penduduk asli. Selain dari kehendak yang Maha Kuasa. Iya. Bisa saya tambah, Ya. Terima kasih. bisa saya tambah sedikit. Yang jelas Ya, begini, silakan, Pak Direktur. kalau Indonesia ini kan negara kepulauan, gitu? Iya. Dia dibatasi oleh lautan-lautan. Nah, Corona nggak bisa lewat. nah, sementara Arab Saudi itu dia negara daratan. Iya. Saya yang paling menurut logika saya yang paling berdampak itu ketika dia bersentuhan interaksi dengan negara lain ya sudah terpapar. Nah kita kan tidak, kita kan ya Jawa, Kalimantan ya Kalimantan, Sulawesi ya Sulawesi. Nah ini juga yang menolong kita. Selain tadi kata Kang Endang tadi ya masalahnya ya masalah karena Allah SWT. Berarti kita bersyukur alhamdulillah dengan jumlah penduduk yang segini besarnya kita hanya terpapar hanya 30.000. Nah, mudah-mudahan tidak nambah lagi. Amin. Oke, silakan, masih ada lagi atau mungkin inisiator? Saya dulu Pak Haji Wahyudi. Mau bertanya dulu. Silakan, Haji Muhammad Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan ikan di pinggir kolam, dibakar di atas bara. Perkenalkan, saya Aslam dari Provinsi Kaltara. Asik. Oh. Beli mobil bayar DP. Mbak Nina di sebelah kiri. Bila merasa ODP, segera karantina diri. Ke kebun mencari belewah, adanya buah mengkudu. Mudah-mudahan ya Allah, corona segera berlalu. Amin. Bapak Direktur dan Bapak narasumber kita yang sangat luar biasa. Memang sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang di benak kami, terutama di jamaah haji. Tapi dari pencerahan dari Pak Direktur dan Pak narasumber, Pak Endang Jumali, sangat luar biasa. Memang Kementerian Agama membatalkan ibadah haji itu itu sudah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang ibadah di masa-masa lalu. Ternyata fakta bahwa selama masa pandemi itu wabah kemanusiaan itu banyak yang melanggar sehingga banyak menimbulkan korban. Bapak moderator yang kami hormati dan narasumber yang kami cintai, sebenarnya ada satu yang masih di benak kami, gelisah kami ingin bertanya. Pertanyaan itu ada ditanyakan oleh jamaah haji. Pertanyaannya begini singkat saja. Bagaimana dengan pelaksanaan haji penduduk Arab Saudi dan mukimin kita yang ada di sana, sementara banyak informasi yang beredar di daerah kami bahwa boleh katanya badal haji. Sementara kan sudah jelas penjelasan dari Pak narasumber tadi bahwa haji di sana saja belum ada informasinya sampai sekarang.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ada lagi biar sekalian atau langsung dijawab Pak Dokter? maka kalau ada yang lain. Nggak ada. Dijawab dulu kayaknya. Oke, baik. Tadi saya sudah sampai. Hah? Ada. Ada. Siapa? Monggo, Ini monggo. yang tadi Imat Tasik. Oh, yang jamaah tadi ya, silakan. Iya. Maaf, satu lagi nih mau nanya. Ini di chat barangkali belum terbaca oleh host. Oh ya, maaf. Pertanyaan dari yang lain, tapi saya juga sama pertanyaannya begitu. Bagaimana seandainya tahun depan masih situasinya masih seperti ini? Terima kasih. Oke. Nanti Pak Dir lagi yang jawab yang ini. Pak Dokter silakan. Yang Ya. tadi. Terima kasih Pak dari Kaltara ya, Pak Kabid ya. Terima Iya. kasih. Kasih Bina Haji Kaltara. Oke, terima kasih. Pertama, peraturan di Saudi ini, even di waktu yang normal, setiap mukimin atau jemaah domestik, dalam artian jemaah dakhiliyah, tidak bisa serta-merta melakukan ibadah haji tanpa ada tasrih atau izin yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, biasanya kalau di waktu normal, tanggal 5 dan tanggal 7 Syawal, pemerintah Arab Saudi sudah mengirimkan surat, Pak, untuk bagi siapapun warga negara yang mukim di Arab Saudi agar segera mengurus tasrih. Sampai saat ini, pengumuman itu pun belum jelas, tidak ada. Jadi, ketika nanti ada kebijakan bahwa, oke deh, haji dibuka tapi untuk domestik. Saya meyakini dan hasil survei pribadi ya, itu 75% warga negara Arab Saudi juga takut Pak dengan COVID ini. Ya. Dan kedisiplinan mereka tidak keluar rumah itu luar biasa. Ya. Bagaimana negara luar aja tidak dimasukin karena ada COVID, ya, kemudian mereka disuruh haji. Ini perkiraan saya melihat dari konteks yang prosedural ya, karena sampai saat ini permohonan tasrih belum juga dibuka, kemudian hal-hal lain yang bersifat teknis juga belum dibuka. Walaupun memang kalau untuk negara, untuk domestik kan tanggal 5 Zulqa'dah atau tanggal 8 Zulhijjah tinggal masuk ke Arafah. Tapi kan konteksnya untuk tawaf, ya, mereka kan sekarang 2 meter Pak. Social distancing di masjid-masjid itu tidak boleh kurang. Katakanlah kapasitas matof itu katakan sampai 2-300 ribu misalkan, kan harus dibagi 2 meter. Berapa itu kemungkinan terjadinya? Itu. Yang kedua teknisnya, ya, seperti kemarin saya survei ke Madinah, ke Masjid Nabawi, walaupun di sana sudah dibuka, sulit Pak, sulit sekali dengan adanya protokol kesehatan itu. Contoh, ya begitu sudah masuk. Jemput ada itu Sudah masuk ke masjid, lalu terjadi uzur, batal wudhu, semua keluar, gak ada WC yang tempat wudhu secara umum dibuka Pak, karena tidak boleh wudhu di masjid situ, semuanya harus bawa sejadah, harus bawa wudhu dari rumah. Jadi agak ini juga saya tidak nyaman gitu loh. Ya, jadi protokol kesehatannya sangat ketat sekali, apalagi di Masjid Haram di Mekah. Ya, jadi di Madinah saja 2 meter jaraknya. Itu gimana kalau tawaf, kapasitas mataf atau tempat tawaf itu katakanlah maksimal 200-300 ribu, harus dibagi 2 meter. Berapa kapasitas yang bisa menampung? Nah ini perkiraan dari aspek prosedural dan juga aspek waktu ya. Jadi bagaimana bisakah badal ya? Bisa-bisa saja selama satu mukimin itu sudah dapat tasrih, ya, tasrih dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan haji. Dan tasrih itu tidak gratis Pak. Tasrih itu berbayar 10.000 real untuk mendapatkan tasrih itu. Ya.
kecuali para diplomat diberikan dispensasi. Tapi untuk mukimin yang mau haji itu harus bayar tasrih di atas 10.000 real per orang. Di masa pandemi yang seperti ini, kemudian juga harus ekstra hati-hati dengan berbagai potensi tertular, harus bayar juga. Ya mungkin para mukimin juga berpikir 2 kali, Pak. Ya, berapa sih badal dari kita dibanding dengan tasrihnya? Kan nggak sebanding juga. Jadi saya kira sulit lah. Dari konteks ini sangat sulit. Terima kasih. Enggak, Pak Direktur, Ayahanda. Terima kasih. Silakan Ayahanda, tadi masih pertanyaan dari jamaah tadi. Bagaimana kalau haji juga tahun depan nggak jadi, Pak Dir? Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Silakan Pak Dir. Hati-hati kalau ada yang menawarkan badal, Bapak. Badal itu adalah permainan. Perlu dipahami bahwa ketika musim haji, yang bisa melaksanakan haji itu hanya 2. Pertama adalah jemaah, yang kedua adalah petugas. Di luar itu tidak bisa dia masuk ke Mekah, tidak bisa. Maka itu kalau pemerintah sudah memastikan tidak ada haji, maka tidak ada yang bisa melaksanakan itu karena pemerintah tidak memberikan rekom untuk melaksanakan haji. Itu pertama. Jadi hati-hati. Jangan terpengaruh dengan orang menawarkan badal. Yang kedua, perlu dipahami, badal itu mestinya yang melaksanakan kan keluarga terdekat. Kalau ada orang yang menawarkan dengan iming-iming, karena badal itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dibisniskan. Dia harus diikhlaskan. Tidak ada badal itu ditawar dengan 10 juta, 5 juta, nggak ada 7 juta saja, nggak ada negosiasi di situ. Maka itu sekali lagi saya mohon Pak jemaah hati-hati. Kalau tidak ada musim haji, nggak usah dilaksanakan. Yang kedua dari satu lagi Pak Naslan tentang bagaimana kalau tahun depan masih terpapar, ya kita lihat gitu situasinya. Kalau terpaparnya masih seperti kondisi kayak sekarang ini, ya tentu kita akan membuat keputusan-keputusan yang juga strategis sesuai dengan kondisi yang ada. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh ke depan. Yang jelas hari ini kita bagaimana bisa mempersiapkan jemaah haji yang mestinya berangkat sekarang kemudian diberangkatkan tahun depan, sehingga dia memiliki kesiapan ibadah yang cukup, kesiapan perjalanan yang cukup, kesiapan kesehatan yang cukup. Ini semua perlu edukasi dari kita yang ada di forum ini, dari para pemimpin-pemimpin yang ada dari mulai pusat sampai ke kecamatan. Orang-orang haji harus bisa mengedukasi ini, memberikan advokasi pendampingan kepada jemaah, sehingga jemaah tahun 2021 nanti akan lebih baik dari jemaah-jemaah haji yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu. Amin. Terima kasih Pak Direktur. Silakan, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi. Karena waktu di kami, waktu Indonesia Tengah juga sudah mau maghrib ini. Silakan, sebelum terakhir nanti saya akan mempersilakan kembali ke Bang Ketum untuk kata penutupnya. Dan closing statement sebentar juga nanti ke Pak Dokter dan Pak Direktur. Silakan yang lain kalau masih ada, saya kasih kesempatan 2 orang. Matalan ya Pak. Efrijal. Ya siap. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, Bapak narasumber, Pak Haji Endang Jumali, kemudian moderator, ketua alumni petugas. Saya bertanya satu saja. Kalau seandainya nanti di ujung-ujung menjelang Arafah, haji itu dibuka oleh Saudi, nah kemungkinan penyelenggara haji itu juga ada yang bermain. Seandainya nanti ada seperti haji khususnya dengan bisa macam-macam lah, bisa mujamalah atau bisa undang segala macamnya, itu mereka akan berangkat dan nanti di Saudi bagaimana tindakan dan sikap yang dilakukan oleh konsulat jenderal kita di sana. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Satu lagi, yang terakhir. Inisiator mungkin, Teh Nina. Nanya. Yang mendesain acara ini. Halo. Silakan. Halo. Halo. Ya, mau nanya.
Pak Ya. Muhammad Ansori ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Ansori dari Palangkaraya, petugas tahun 2017. Terkait dengan pembatalan kan ada dua opsi. Boleh diambil ya, uang pelunasan asal jangan uang setoran awal. Yang kedua boleh tidak diambil ya, tapi pernah ditanyakan oleh jamaah, katanya bagi yang tidak diambil itu akan mendapatkan nilai manfaat ya. Itu berupa apa Pak nilai manfaatnya untuk jamaah? Terus yang kedua, apabila di tahun 2021 itu kan dolar ya, misalkan ada kenaikan, apakah ada biaya tambahan lagi untuk pelunasan? Karena di 2020 kan dia sudah melunasi, tetapi 2021 misalkan ada penambahan biaya, apakah menambah biaya lagi? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Dir, saya mungkin itu Pak Efrizal ya, nanti ayahanda yang dalam negeri. Oh iya, silakan. Sebetulnya secara KMA tadi sudah dijelaskan kok bahwa kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 8 2019 ya tentang Undang-Undang Haji dan Umroh kan sudah jelas itu bahwa Furoda ataupun visa mujamalah kan tetap harus lewat travel. Nah, di dalam KMA sudah tercantum bahwa tidak ada satupun proses yang boleh dilakukan terkait hal itu. Kemudian juga kami tadi sudah jelaskan bahwa electronical hajj atau e-hajj di teknis urusan haji sudah kami buang dan kami tolak terhadap permintaan mereka tentang visa mujamalah. Kami sudah mendrop, kami sudah menolak bahwa itu adalah suatu hal yang sudah kami lakukan preventifnya sejak diterbitkannya visa KMA. Sejak diterbitkannya KMA, itu sudah kami langsung drop dan kami tolak terhadap komitmen visa mujamalah di e-hajj di teknis urusan haji. Adapun nanti terjadi sesuatu jika pemerintah Arab Saudi misalnya itu kan mengeluarkan statement tentang haji, lalu juga masih ada terdapat visa-visa furoda, yang jelas dari sistem kami itu sudah tertolak di e-hajj kami. Nah, adapun itu yang mungkin saya tidak bisa mengatakan siapa. Yang jelas bagi kami di situ adalah prosedural, di KMA sudah tercatat, kemudian juga di e-hajj sudah kami preventif tidak akan memproses apapun karena tidak ada komitmen terhadap itu dan sudah digugurkan sejak awal. Ya, saya kira demikian Pak Efrizal. Monggo Ayahanda. Baik, terima kasih Pak Dokter. Sebelum ke Pak Direktur, sekalian dijawab Pak Direktur ini. Apakah betul nanti ada juga jamaah yang tanya, jamaah yang tidak sempat melunasi, jamaah yang berhak lunas tahun ini lalu tidak melunasi di tahun ini. Dalam pikiran kami kan mereka pasti nanti akan berangkat 2 tahun depan Pak Dir. Karena yang berhak berangkat tahun depan adalah yang lunas tahun ini, kemudian dia statusnya menjadi lunas tunda, dan kalau yang menarik menjadi berhak lunas tahun depan. Berarti yang berhak lunas tahun ini kemudian tidak melunasi itu menjadi cadangan di tahun depan. Apa benar begitu Pak Direktur? Biar jelas. Dan informasi selanjutnya, pertemuan kita sekarang lagi live on Facebook. Jadi orang di luar sana juga menyaksikan ini Pak Direktur. Terima kasih. Ini narasumbernya harus bagi 2 ini Pandang. Bang Ketum. Yang banyak malah saya. Baik, nggak apa-apa. Seandainya haji dibuka, kita jangan berandai-andai Pak. Pokoknya yang hari ini berdasarkan keputusan Menteri Agama 494 bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji walaupun dengan jalur apapun. Itu prinsip. Kecuali ada perkembangan lain. Jadi kita pegang dulu yang sudah ada, jangan usah kita berandai-andai. Gitu Pak Rizal ya. Ini yang nakal-nakal banyak Pak Dir. Banyak yang nakal-nakal katanya Pak Dir. Kenapa? Yang nakal-nakal banyak negara yang berangkat dari Indonesia. Yang nakal itu bukan
Pak Rizal, yang nakal itu bukan urusan Kementerian Agama, itu urusan penegak hukum. Tinggal kita laporkan, tangkap dia. Ya, kita jangan berposisi sebagai penegak hukum, kita sebagai pembina, penyelenggara, pembina, pelayanan. Penegak hukum ada lain maka domainnya. Yang jelas ketika dia melanggar 494 itu, maka dia berhadapan dengan hukum. Ya kan begitu? Ya, paham? Ya, siap. Yang kedua, boleh diambil, boleh tidak. Nilai manfaatnya apa? Nanti saya akan sampaikan ke Pak BPKH, apa nilai manfaatnya. Yang jelas, hasil daripada optimalisasi itu akan dikembalikan sepenuhnya kepada jemaah dalam bentuk apa? Wallahu a'lam bishawab, nanti kita bicarakan di masa yang akan datang. Berapa nilai manfaat itu? Bisa dikonfirmasikan kepada pengembalian, bisa dikonfirmasikan kepada souvenir, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Yang kedua, apa ada biaya tambahan? Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan DPR sampai hari ini masih berkomitmen sedapat mungkin tidak ada biaya tambahan. Sedapat mungkin. Kalau perlu dikurangi biayanya. Yang penting bagaimana jemaah haji bisa melaksanakan ibadahnya pada tahun itu dengan aman, selamat, tenang, ibadahnya lancar. Masalah nanti tambahan biaya kita akan lihat bagaimana perkembangan ke depan. Mudah-mudahan dolarnya tidak naik, turun semaksimal seminimal mungkin sehingga jemaah mendapat nilai manfaat yang lebih besar. Amin. Amin. Yang ketiga, tadi Pak ini tidak yang belum lunas. Kalau dia sudah menyatakan sudah tidak melunasi tahun ini, ya secara otomatis dia akan menjadi tahun yang akan datang. Kalau sudah menyatakan belum melunasi, karena kan baru 90% nih yang melunasi. Masih ada 10%. Apakah dia termasuk di 10% itu? Betul nggak Pak ya? Kalau di luar yang 10%, Pak Adir. Kalau di luar yang 10%, ya kan yang belum melunasi sekarang ada 10% yang belum melunasi. Pada pelunasan tahap 2 kan sudah ada cadangan yang naik, yang melunasi, yang mestinya dia nanti 2 tahun depan, tapi karena sudah melunasi tahun ini maka berangkat tahun ini semestinya kalau jadi berangkat haji. Tidak mesti. Cadangan. Kalau namanya cadangan tidak mesti berangkat tahun itu. Selama kuotanya masih ada, dia bisa berangkat. Kalau kuotanya tidak ada, ya tidak berangkat. Yang penting dia yang akan diberangkatkan itu adalah kuota tahun 2020 dan berangkat tahun 2021. Prinsipnya itu. Oke. Ya, kecuali yang bersangkutan sudah menyatakan saya tidak mau berangkat tahun 2020, maka saya tidak melunasi. Berarti dia tidak berangkat tahun 2021. Ya, paham? Oke, karena dia sudah ikrar bahwa dia tidak mau berangkat tahun 2020, sehingga dia tidak melunasi. Kecuali dia cuma diam-diam aja dia nggak melunasi, dia bisa melunasi nanti ketika dibuka yang 10%-nya. Oke, siap. Ya, paham ya? Siap Pak Adir. Terima kasih banyak. Ada lagi? Saya mohon izin karena baterai saya ini sudah cekak, mungkin saya tidak bisa mengikuti lagi. Kita cukupkan, saya minta closing statement kalau begitu dari Pak Adir duluan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di ruang di grup ini, wabil khusus Pak Endang, Bang Apan, terima kasih atas informasi-informasinya. Semoga ini menjadi bahan kita, acuan kita di dalam kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi jemaah. Tugas kita sekarang adalah bagaimana memberikan penjelasan kepada jemaah bahwa keputusan yang diambil pemerintah adalah keputusan untuk kepentingan jemaah, bukan keputusan politik atau keputusan bisnis. Itu prinsip. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini keputusan politik atau keputusan bisnis, itu harus diluruskan. Kita membuat keputusan ini dalam rangka memberikan keselamatan dan kenyamanan beribadah para jemaah yang akan berangkat tahun berjalan. Itu prinsip. Maka itu peran kita di dalam forum ini sangat menentukan, sangat diperlukan. Mudah-mudahan seluruh amal baik Bapak Ibu sekalian dicatat oleh Allah SWT menjadi amal jariah sebagai pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Pak Direktur yang luar biasa telah menyampaikan pesan dari awal sampai akhir kepada kita sekalian. Sesungguhnya keputusan ini betul-betul adalah keputusan yang telah dipertimbangkan secara betul-betul, tidak ada tendensi apa-apa, bukan persoalan politik dan lain-lain. Betul-betul murni karena kemanusiaan. Baik, selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Al-Mukarram, Bapak Dr. Jumali untuk menyampaikan closing statement pada hari ini yang bisa menjadi pegangan bagi kita sekalian. Terima kasih Pak Moderator. Ayahanda yang saya hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di Zoom, di kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, janganlah kita senantiasa terburu-buru untuk mengambil sebuah informasi. Informasi itu harus jelas sumbernya, validitasnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, sampai saat ini, saya tegaskan, sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan kebijakan ataupun statement terkait dengan permasalahan haji. Yang kedua, yang paling penting bagi kita untuk senantiasa dipahami bahwa kalau kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan Ta'limatul Hajj Arab Saudi, bahwa semestinya di posisi sekarang ini, bulan Juni ini adalah penerbitan visa. Tetapi dengan kondisi seperti ini, kemudian juga pemerintah Arab Saudi belum membuka akses terhadap portal terpadu proses pemvisaan, maka sampai saat ini tidak ada satupun proses pemvisaan. Saya kira itu 2 poin penting saja, dan dampak dari kebijakan KMA 494 saya kira direspek oleh kaitan insight terkait di Arab Saudi ini, dan mereka semuanya mengatakan bahwa itu adalah sebuah keputusan demi salamatul insan, hifdun nafs, seperti maqasid asy-syariah. Demikian, terima kasih. Salam dari Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling terakhir, abangku yang tercinta, Bang Ketum, silakan closing statementnya Bang. Siapa tahu nanti kita bisa lanjut lagi. Tadi ada saran, mungkin kita akan pertemuan BPKH kita jadikan narasumber seperti keinginan Pak Hoiridi tadi, biar masyarakat juga bisa tahu persis nanti dana pelunasan itu akan diapakan oleh BPKH misalnya. Silakan Bang Ketum. Oke, terima kasih. Suara saya sampai ya? Sampai sekali Bang. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada abang kita, ayahanda kita, guru kita, Direktur Bina Haji sekaligus Ketua Dewan Pembina FKP, Bapak Dr. Andes Haji Kholji Hadasir, MM. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Endang Jumali dan para semua yang hadir di sore hari ini. Hari ini kita melakukan satu buah dharma kita, magnum opus, jadi hasil kerja bagus. Yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai orang yang sebagai pelayan, kita bukan orang bagus ini, kita pelayan, tapi berbanggalah kita adalah pelayan Tuhan. Kita adalah pelayan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 2 harapan dari saya selaku ketua umum. Yang pertama, rendah dirilah kita untuk mensuarakan tentang hasil keputusan KMA ini kepada masyarakat, kepada ulama, tokoh. Jangan mereka yang datang ke kita, kita yang datang ke mereka. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ketika itu dibalik, maka pertikaian akan terjadi. Peradaban ini, peperangan terjadi di dunia ini karena komunikasi. Kita tempatkan diri kita sebagai pelayan Tuhan untuk datang kepada tokoh-tokoh menjelaskan tentang haji ini. Agar haji ini sampai dengan khidmat kepada tataran akar rumput. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah KMA 494, jangan kita lihat covernya saja, judulnya 494 tentang ini, tapi itu isinya ada 18. Ini harus kita baca. Kalau kita tak bisa baca, kita tak baca, bagaimana kita mau menyampaikan kepada orang lain? Jadi saya harap bacalah itu. Ikro, 3 kali kita ikro. Jangan sampai tak dibaca, lantas kita pandai-pandaian menyampaikan, ini yang menjadi persoalan dari masyarakat sehingga bertanya-tanya. Seperti tentang dana dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya.
Saya sangat senang pada hari ini. Inilah dharma kita, inilah bukti bahwa kita adalah pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertahankan, yang kita tanpa pamrih untuk itu, sehingga kita dengan sangat berbangga hati menjaga agama kita untuk tidak mendapat fitnah di kemudian hari. Itu tugas kita yang paling penting. Fitnah, jangan sampai agama kita difitnah gara-gara tentang hal ini yang dipelintir orang. Itu saja dari saya, dan pertemuan lanjutan mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasrul minallah fatun qarib wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tidak perlu lagi membacakan kesimpulan, kita sudah dengarkan semuanya tadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi luar biasa. Ini menjadi berita yang luar biasa di Arab Saudi. Tanggapan mereka bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sangat besar, yang luar biasa, karena Indonesia sebagai jamaah terbesar telah mengambil keputusan yang juga keputusan yang sangat besar dan luar biasa. Dan ini menjadi pilot project bagi jamaah haji di tempat yang lain. Dan faktanya memang kemudian setelah Indonesia, negara-negara yang lain berikutan mengambil keputusan yang sama. Seperti tadi India dan lain-lain. Ini luar biasa dan memang sangat tidak mungkin, menurut Pak Dokter tadi, sangat tidak mungkin haji bisa kita laksanakan. Ada banyak sekali faktor, termasuk persoalan anggaran akan membengkak dan lain sebagainya. Sekali lagi saya tidak perlu lagi menyimpulkan terlalu panjang. Di sesi terakhir ini tadi ada yang sampaikan ke saya lewat Japri, Pak moderator, baiknya orang pakai bahasa Manado lagi, minta maaf ini. Kita foto bersama katanya. Jadi tolong dengan pose terbaiknya, saya akan ambil gambar semuanya. Izin yang masih bersandar, tolong dengan pose terbaiknya, akan menjadi dokumentasi bagi kita semua. 1, 2, 3. Untuk layar pertama, 1, 2, 3. Terus layar kedua, ini ada 5 layar. 1, 2, 3. Terus berikut 1, 2, 3. Itu sama layar berapa ya? Layar pertama tadi, Bang. 1, 2, 3. Baik. Setelah ini, karena kami di Indonesia bagian tengah harus sholat maghrib, Zoom-nya masih akan dibuka. Jadi yang mau say hello, masih mau kangen-kangenan, bahkan tadi katanya mohon maaf Pak Direktur, ada yang mau cari jodoh. Bahaya yang moderator. Gabung juga tadi Pak Sekjen tadi udah bergabung tadi. Selamat. Moderator, Pak Sek, Bang Jen, silakan Bang Jen. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada statement dari tokoh ormas negara ini yang mengatakan bahwa Kemenak itu kenapa membatalkan, kenapa dengan alasan tidak siap. Kemenak selama ini kan sudah melakukan itu dari tahun ke tahun. Saya secara pribadi tersinggung dan sebenarnya ingin menanggapi itu. Cuman saya mohon petunjuk sama Pak Ketum. Pak Ketum bilang nggak usah lah ditanggapi. Cuma saya ingin mengatakan bahwa Kemenak dari tahun ke tahun pemberangkatan ibadah haji, tapi baru tahun ini ada COVID. Jadi saya tidak sepakat apabila ada kelompok manapun yang mengatakan bahwa itu Kemenak setiap tahun. Pak Sekretaris. Oh, siap, Pak Di. Pro kontra hal yang lumrah, siapapun dia mau pro atau kontra, kita tanggapi dengan kepala dingin. Siapa Dir? Kita berikan penjelasan secara pribadi, secara tertutup, tidak usah dipublikasikan, karena kalau kita publikasikan itu akan memperpanjang konfliknya.
Saya tahu, saya mengerti apa yang Pak Sekretaris maksud, tetapi harus berlapang dada dengan segala